Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kali ini Rhoma Irama kembali menghina Habib Rizik Syihab teman-teman semua, mengenai nasab-nasab para Habib Ba'alawi yang dikatakan palsu oleh geng begal nasab Imaduddin dan Rhoma Irama. Kita lihat langsung saja videonya teman-teman semua ya. Namanya Muhammad Rizik Syihab. Sebelum ada polemik nasab, Habib Rizik Syihab bilang apa? Sebelum ada polemik di hadapan rambut Rasulullah SAW, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku keturunan Nabi, ayo tes DNA. Nanti ketahuan tuh, yang Nabi palsu ketahuan. Dia Nabi kemana, dia kemana. Artinya Muhammad Rizik Syihab telah memerintahkan umat Islam yang ngaku-ngaku turunan Nabi untuk tes DNA. Itu rame di YouTube berita itu. Tetapi begitu polemik nasab muncul, saya mau tanya, dia berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berarti dia sudah tahu bahwa dirinya haplogrupnya gay. Dia sudah tahu bahwa dia bukan turunan Nabi. Oleh karena itu, saya dari hati yang paling jernih, tanpa kebencian kepada siapapun, saya himbau kepada saudara-saudaraku dari Ba'alawi, yuk kita introspeksi. Kita sadari kalau memang kita bukan turunan Nabi, so what? Betul? Karena inna akramakum indallah atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah itu takwamu, bukan dari nasabmu. Nabi SAW berkata, al-jannatu lil muttaqina walau kana abdan habasyian wan naru yasinu kana syajin kurusyan hashimian. Surga itu buat orang yang bertakwa walaupun dia bangsa Habsyi, budak dari bangsa Habsyi. Dan neraka adalah orang-orang ahli maksiat walaupun dia sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang bani-bani Rasulullah itu. Anak Nabi masuk neraka. Anak Nabi siapa? Santri, anak Nabi siapa? Anak Nabi Nuh. Bapaknya Nabi masuk neraka. Bapak Nabi siapa? Bapak Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Lut. Pamannya Nabi masuk neraka. Siapa? Siapa namanya? Abu Jahal, Abu Lahab. Allah siapa? Paham? Ente siapa? Mau mengklaim ahli syurga. Oleh karena itu mari kita sadari, karena ancaman Allah dan Rasulnya berat. Apa Allah mengatakan? Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang bertengkar, berpecah belah setelah datang kebenaran yang nyata. Karena mereka akan ditimpakan dengan azab yang besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila ghairi abi fa wa ila manahu ghairi abihi al-jannatu haram." Barang siapa yang mengaku-ngaku bapak kepada yang bukan bapaknya, sementara dia sudah tahu itu bukan bapaknya, maka surga haram. Dengan hati yang tulus, wahai tamanku, para habaib, para Ba'alawi, dengan kejernihan hati saya menghimbau bahwa kita semuanya akan mati, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan bertanggung jawab atas semua amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Mari kita nyatakan yang hak-hak, yang batil-batil. Setelah itu, mari kita rekat ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillah. Nah, ceramahnya selalu seperti itu, membatal-batalkan nasab para Habib Ba'alawi. Engkong Rhoma, Anda ini gimana? Engkong Rhoma ya teman-teman semua. Bagaimana tanggapan kalian mengenai video kali ini? Nah, kita lanjut ke video selanjutnya. Sempat memanas makam di Gunung Manggir, Godanan Blora tidak jadi dibongkar. Ini laskar PWI yang ingin membongkar kawan-kawan semuanya. Antara PWI dan juga warga yang masih menganggap ini sebagai makam, mereka itu mau mengadakan penyelidikan sampai ke Keraton Amangkurat. Iya, Pak. Halo. Yes. Ini Pak. Ada kaitannya dengan Ba'alawi, jelas itu kan. Terus? Karena menyangkut raja. Nah, nanti kita telusuri, kalau sini jelas tidak akan dibalawikan. Tapi kalau memang ini ada silsilah ke Keraton Solo, tinggal masyarakat sini. Yang jelas kita PWI, yang penting kita tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Untuk PWI Blora sepakat? Sepakat. Kita untuk dari Pati mengikuti saja. Oke. Siap. Siapa Pak ya? Dulu. Ini ngecek. Nah, dia ditelusuri dulu nanti sama-sama.
Ya udah tahu lokasinya, kita balik. Oh, sekarang balik. Ayo, pulang aja. Ya, monggo. Ayo, balik. Lokasi urusannya panjang. Hotel kok kosong. Karena kan hukum. Laskar monyet ini teman-teman ya. Ada-ada aja pekerjaan mereka ini. Ya, kerjanya bongkar-bongkar makam, membubarkan pengajian, ya kan. Kemarin membubarkan pengajian Habib Bahar, kok nggak berani, diusir oleh panitia, ya kan teman-teman. Aduh, ada aja laskar monyet ini teman-teman. Mari kita lihat video selanjutnya teman-teman semua ya. Debat atau calon lokasi debat Kiai Imad versus Habib Rizik. Di sini ada lokasi untuk pelatihan ya, manasik, untuk simulasi manasik umroh dan haji. Masih berada di lokasi pondok pesantren Ibnu Agil di daerah Laladon. Nah, untuk jelasnya, mari ikutin saya untuk bertemu dengan Gus Lim, pengasuh pondok pesantren Ibnu Agil di Laladon, Bogor. Ini adalah calon lokasi debat antara Kiai Imad lawan Habib Rizik tentang nasab. Sekarang saya bersama Gus Lim, Sohibul Hajat, yang siap memfasilitasi debat kedua belah pihak. Ini berada di aula ya, Gus ya, tempat acara-acara ya, para santri ya. Baik, untuk lebih detailnya, saya langsung bertanya kepada Gus Lim. Gus, ini aula memang diperuntukkan untuk kegiatan para santri, kegiatan berbagai hal dia. Ya, ini istilahnya kalau di Sunda itu balandongan ya. Balandongan ya. Balandongan. Balandongan itu tempat tampil kreatif anak-anak santri, baik itu silat maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Ya, termasuk pidato, baca kitab dan sebagainya. Intinya hal-hal yang menyangkut kepada penampilan ya kita siapkan di sini. Sedangkan di atas masih ada 2 lantai untuk masjidnya. Oh, untuk masjid, di atas masjid ya. Nah, baik. Ini ruang diskusi segala macam di sini. Kapasitas ini untuk berapa orang ini? Ini 1 kloter yang ini. 1 kloter sekitar 450 sampai 500 lah ya. Ya. Tapi kalau di atas lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Ada 2 lantai di atas. Iya ya. Baik, Pak Kiai. Ini calon lokasi debat ini nanti bagaimana konsep yang sudah ada terbayang di Pak Kiai, konsep debat nanti? Ya, konsep seperti halnya kita menyelenggarakan diskusi di sini. Ada panelis, ada ya 2 hal yang berdebat, tentunya disaksikan juga para penonton yang memperhatikan jalannya. Iya. Dengan penuh tertib. Itu. Kita banyak diskusi di sini kan. Oke. Jadi ini kategori diskusi, walaupun debat lebih sengit daripada diskusi. Lebih sengit daripada diskusi ya. Baik, nanti pemirsa, ini memang kapasitasnya sekitar 400 sampai 500 tetapi nanti untuk teknisnya mungkin peserta itu akan dibatasi ya Pak Kiai ya. Dibatasi dari pihak Kiai Imad mungkin antara 10 orang atau berapa, dari Habib Rizik juga sama, biar diskusi ini kondusif begitu ya. Ya iya, kalau saya sih gimana ininya saja, artinya pengikutnya ini dibatasi. Kalau penonton kan susah kita untuk membatasi. Orang dari sekarang sudah pada telepon ke saya, Gus kapan nanti saya mau ikut nonton. Ya termasuk gimana role dia mau nonton. Termasuk teman-teman dari Tasik segala macam. Iya. Banyak peminta untuk nonton. Untuk nonton debat ini Kiai Imad. Iya. Antusias sebenarnya. Antusias. Iya. Jadi nggak main-main ini, banyak orang mau nonton gitu. Jadi kalau penonton, ya kita tidak bisa. Kalau di sini acara debatnya, ya kalau 10 sana, 10 sini kan gitu. Berapa? Ditambah panelis dan sebagainya. Iya. Misi ya biasa itu. Ya, nanti mungkin untuk nanti live pada Suka TV, terus kemudian juga
nanti ada screen besar ya di luar gitu ya Iya, untuk menonton itu ya. Menonton saya nggak bisa bendung. Iya iya iya. Bisa bendung. Sebab acara ini pun saya tidak lepas dari pemerintah daerah ya. Oh, pemerintah daerah. Iya, Koordinasi. nggak bisa saya sendiri. Ya, sejauh ini dengan Bupati Bogor, Wah, saya dekat sekali. bagaimana? Sudah izin atau bagaimana? Saya baru share ke Sekda kemarin. Belum sampai ke dia. Saya nggak tenggel nyampein ke dia. Kayak banyak urusan, iya. tapi saya mau ngomong secara khusus. Mau bicara. Ya, ini kan ada konpercap NU juga. Seperti itu teman-teman, lokasinya di Ponpes Haji Agus Salim ya. Seperti itu debat antara Habib Rizik dan si Imaduddin Al-Kaburi. Ya semoga aja Imaduddin Al-Kaburi nggak kabur-kabur lagi. Sekian video kali ini teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.